Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjadi 3 tokoh utama dalam drama pilihan presiden 2024. Catatan akhir tahun kali ini memotret bagaimana perjalanan ketiga hingga menentukan pasangan calon wakil presiden dan dapat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Kisah 3 kandidat calon presiden tersebut telah kami rangkum dalam catatan akhir tahun 2023 perseteruan Capres-Cawapres. (2023) menjadi tahun politik yang diramaikan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Drama politik Pilpres diperankan 3 kandidat pasangan Capres-Cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan berikut perjalanannya. Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sejak tahun 2022 lalu ini, kembali mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera pada 23 Februari 2023. PKS secara resmi mengusung Anies sebagai bakal capres tanpa syarat mengajukan nama bakal cawapres. Sejumlah nama kemudian disandingkan sebagai bakal cawapres untuk Anies. Kandidat terkuat diusung Partai Demokrat yang mengajukan nama ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Demokrat bahkan sudah secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres untuk partai berlambang Mercy tersebut pada 2 Maret. Anies dan AHY kemudian semakin intim serta intens untuk bertemu. Demokrat terus mendesak agar Koalisi Perubahan dan Persatuan untuk segera mendeklarasikan nama cawapres. Selain putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah nama untuk cawapres Anies sempat beredar. Ada Kofifa Indar Parawangsa, Mahfud MD, dan lainnya. Bulan nasibnya digantung, AHY kemudian dikagetkan dengan keputusan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang meminta Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk Anies. Gayung bersambut, Muhaimin menyatakan bersedia dengan pinangan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Partai Kebangkitan Bangsa kemudian mendeklarasikan pasangan Anies Muhaimin sebagai capres-cawapres 2024. Keputusan tersebut membuat Demokrat angkat kaki dan mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan. Sementara PKS menerimanya dan tetap berada dalam Koalisi Perubahan. Prabowo Subianto telah resmi dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra sejak tahun 2022 lalu. Bersama PKB, Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Meski telah berkoalisi, Prabowo dan Muhaimin kerap menjalin komunikasi dengan partai lainnya. Partai Gerindra dan Prabowo tidak juga kunjung menentukan bakal cawapresnya, meski jumlah suara dengan PKB sudah mencukupi untuk maju di Pilpres 2024. Sejumlah nama bahkan disandingkan untuk mendampingi Prabowo. Ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. 13 Agustus, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional secara resmi deklarasi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Koalisi Indonesia Bersatu justru terpecah. Golkar dan PAN lebih memilih bersama Prabowo setelah P3 mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Bergabungnya Golkar dan PAN membuat PKB seakan tak nyaman karena harus berebut kursi cawapres.
Prabowo kemudian merubah nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju yang membuat Muhaimin memutuskan untuk menerima pinangan Partai Nasdem. Sementara itu, setelah mencabut dukungan untuk Anies, Partai Demokrat mengalihkan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Meski waktu pendaftaran sudah dibuka, Koalisi Indonesia Maju belum juga mengumumkan nama pasangan Prabowo sebagai cawapres. Seiring dengan itu, muncul wacana mengusung Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai pendamping Prabowo. Namun masih terganjal undang-undang batas usia pencalonan capres-cawapres. Secara mengejutkan, Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan gugatan untuk batas usia capres-cawapres dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka kemudian langsung dicalonkan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai cawapres Prabowo. Gayung pun bersambut. 22 Oktober, Prabowo memutuskan untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Ganjar Pranowo banjir dukungan dari relawan dan masyarakat agar diusung sebagai calon presiden 2024. Sinyal dukungan kuat bahkan sempat disematkan oleh Presiden Jokowi agar Ganjar dapat maju sebagai capres. 21 April 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya secara resmi mengusung kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden. P3 kemudian ikut mengusung Ganjar sebagai capres pada 26 April 2023. Disusul partai lain seperti Hanura dan Perindo. Sebagai bakal capres, Ganjar masih belum juga didampingi cawapres. Sejumlah nama lain seperti Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil sempat disebut-sebut masuk radar PDIP untuk cawapres Ganjar. Bahkan sempat muncul isu menduetkan Ganjar dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Nama Sandiaga Uno menjadi kandidat terkuat sebagai pendamping Ganjar, namun masih terganjal restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Peta politik yang berubah drastis setelah deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres membuat Partai Banteng segera mendeklarasikan pendamping Ganjar Pranowo, yakni Mahfud MD. Pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD kemudian mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di hari yang sama, yakni di hari pertama pembukaan 19 Oktober 2023. Sementara pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka baru mendaftar pada hari terakhir, yakni 25 Oktober 2023. Ketiga pasangan capres-cawapres tersebut kemudian menjalani proses di KPU RI seperti verifikasi data, tes kesehatan, dan lainnya, hingga kemudian ditetapkan sebagai kandidat capres-cawapres dan penetapan nomor urut pasangan calon. Ketiganya kini masih menjalani masa kampanye hingga Januari mendatang dan harus mengikuti proses debat capres-cawapres yang diselenggarakan oleh KPU.